sudah tahu ya nama saya. Dan alasan kita sebelum kita mulai dengan kelompok yang pagi hari ini, kita terlebih dahulu saya minta satu orang yang mengikuti dalam perjalanan hari ini. Mulai. Terima kasih. Dan di sini saya juga belum mengenal saudara-saudara semuanya. Alangkah baiknya kita untuk saling mengenal. Saya ingin tahu nama panjang nama panggilan. Mulai dari yang kanan. Saya Muhammad Suriyono, bisa dipanggil Bapak. Terima kasih. Di sini ada yang ini saya mau tanya, di sini ada yang pernah mengikuti kegiatan bimbingan kelompok? Semuanya belum pernah sama sekali. Apakah saudara semua tahu apa itu bimbingan kelompok? Pernah dengar? Salah satu pernah dengar apa itu bimbingan kelompok? Tahu. Saya akan sedikit memberitahu bimbingan kelompok itu. Dapat singkat bahwa bimbingan kelompok adalah pelayanan bimbingan yang dilaksanakan dalam satu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat dari pembahasan topik masalah sudah jelas belum? Coba saya minta dari yang kanan atau juga ini nggak usah tengahnya. Intinya apa? Yang kelompok saya ulang satu kali lagi ya. Bimbingan kelompok bisa disimpulkan sebagai layanan bimbingan yang dilaksanakan dalam satu kelompok dengan memanfaatkan dinamika kelompok sehingga anggota dapat mengembangkan potensi diri sekaligus memperoleh manfaat diri pembahasan topik masalah dari yang ini juga. Untuk lebih intinya bimbingan kelompok itu apa? Jadi cara ngomong, nah, intinya intinya apa? Diskusi tentang kelompok Intinya diskusi untuk mencapai suatu manfaat. Ayo benar juga. Gak usah banyak-banyak, ini aja apa itu kelompok. Itu secara kelompok.
Sudah, terima kasih saudara-saudara telah ya sedikit banyak telah mengetahui apa itu bimbingan kelompok. Dari salah satu kalian sebelumnya pernah mengenal apa itu bimbingan kelompok, mengenal atau sudah pernah mengetahui dari media atau gimana, apa dari rekan saudara yang pernah ya? Kayaknya pada lemah, perlu apa itu namanya, perlu speaking untuk biar lebih fokus. Kayaknya kurang fokus ya. Coba semuanya saudara-saudara berdiri semua. Cepat aja ya, sepertinya ada. Jadi di sini saya akan membimbing pada pagi agar saudara tetap fokus dan makin semangat. Kasih contoh, nanti kalau saya bilang pegang hidung, ini dipegang ya. Kalau kepala, kalau kaki. Sebab sambil bernyanyi gitu ya. Bernyanyi ya, kepala, pundak, untuk kaki itu. Kalau semuanya, sudah tahu. Semuanya lihat atau biarkan seperti dari kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, kaki, kepala, pundak, lutut, pundak, kepala, pundak, kaki, pundak, kaki, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak. Berapa beda? Coba lagi. Kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, pundak, lutut, kepala, pundak, kaki, lutut, kepala, pundak, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, semuanya sambil bicara. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, semuanya bareng-bareng. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala. Lihat sini semuanya. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, kepala, pundak, lutut. Siapa yang kasih pegang itu? Ini saya ulangi lagi. Kepala,
kepala, kuda lutut kaki, kepala, kuda lutut kaki, kepala, kuda lutut kaki, kepala, kuda lutut kaki, kuda lutut kepala, kuda kepala. Ada kan? Ini salah. Yang baik, gak apa. Salah satu gak apa. Jadi yang salah saya kasih. Ya ibaratnya frekuensi ya. Yaitu nyanyi belakangku ada 5 tapi pakai O. Siapa namanya? Kenalan dulu. Ayo. Ayo sampai tangan. Bukan lagi. Ayo ditemani ya. Dua garis dulu. Apakah masih belum konsentrasinya kurang? Apa sudah fokus? Baik, kita masuk pada materi. Sebelumnya saya akan bertanya bagaimana kabar hari ini saudara-saudara semuanya? Baik.
ingin menyampaikan materi untuk kalian semuanya agar bisa konsentrasi menangkap apa materi yang saya berikan. Ini saya akan menyampaikan materi tentang belajar. Pertama, langkah-langkah meningkatkan konsentrasi dalam belajar. Tidak fokus saat belajar adalah salah satu kendala yang sering dialami semua orang, terutama sebagai siswa saat sedang belajar di dalam kelas. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada prestasi, bahkan pembelajaran yang menjadi tidak terarah di umur yang cenderung dan mencari dari nilai rapot yang jelek diakibatkan sulit menerima pelajaran. Yang pertama, niat dalam hati bahwa kemampuan dalam belajar harus lebih baik dari sebelumnya. Dua, meminimalisir distraksi atau gangguan saat belajar. Kamu bisa menghindari hal yang mengganggu konsentrasimu dalam belajar, seperti meminta temanmu untuk menunda percakapan di luar materi pelajaran. Dan yang ketiga, mengupayakan kondisi belajar yang kondusif. Ruang kelas adalah tempat yang riuh dan bersih. Faktor ini dapat kamu akali dengan membaca buku di perpustakaan atau sekaligus refreshing dengan memanjakan mata di lingkungan sekolah yang jauh dari kebisingan dan seterusnya. Dan yang kedua, manfaat keuntungan ketika siswa berkonsentrasi. Pertama, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Dua, dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Dan yang ketiga, jadi konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa dan anak belajar. Dan yang keempat, siswa akan dengan mudah menyerap, memahami dan mengolah segala informasi dalam pembelajaran dengan baik. Yang nomor tiga, dapat tidak berkonsentrasi saat belajar, yaitu satu, kualitas kegiatan yang rendah. Dua, pembelajaran kurang efektif dan mempengaruhi kemampuan memahami materi. Apakah saudara-saudara semua menangkap materi yang saya berikan pada pagi ini? Ya, saya telah mengucapkan alhamdulillah. Sedikit banyak isinya sudah dijelaskan. Saya akan memberikan sesi tanya jawab untuk para saudara. Apakah ada yang ditanyakan untuk tentang materi pada pagi hari ini yang telah saya sampaikan soal belajar? Sebentar lagi. Pertanyaan yang kedua itu cara mengatasi rasa bosan dalam belajar. Cara mengatasi rasa bosan dalam belajar yaitu diri saudara harus memiliki
suatu belajar tersebut agar bisa menangkap suatu materi. Dan di sini saya akan tanya satu persatu untuk mengenai materi belajar pada materi yang telah saya sampaikan. Dari yang kanan, saudara pernah kesulitan dalam belajar, yaitu kenapa? Dan kemudian artinya kesulitannya bagaimana? Intinya kurang jelas saat menerangkan materi. Ya, kalau saran saya, kalau soal kurang jelasnya itu sebenarnya bisa caranya bilang kepada gurunya tersebut agar lebih keras lagi untuk menyampaikan materi. Selain itu tidak ada. Sebenarnya kesulitan atau bagaimana atau bosan untuk belajar. Tidak paham pelajarannya, tidak pahamnya gimana? Tidak pahamnya soal pelajaran apa, matematika, kalau bisa tidak paham. Maksudnya ini kan pada materi kayak matematika, IPA, kimia itu kan ada kayak rumusnya atau materi lain-lain, itu sulit untuk menangkap materi tersebut. Ya kalau soal itu ya saudara harus lebih giat lagi untuk mempelajari materi tersebut, dan jangan pernah saya meninggalkan sebenarnya materi ketinggalan materi. Saudara harus mengejar materi tersebut, jangan malah saudara biarkan materi itu tidak saya cek apa materi yang lain saya berikan. Terus sebenarnya lagi kesulitan dalam belajar kurang pahamnya gimana? Apakah kurang keras untuk menyampaikan materi tersebut? Kita mengerti. Ya kalau berarti apa kurang lebih sama seperti ini. Apa namanya? Apa? Energi. Ya itu ya. Berarti sama permasalahannya seperti ini ya. Ya kalau sulit untuk menangkap atau memahami materi tersebut, ya sebenarnya harus lebih giat lagi untuk mempelajari apa yang disampaikan oleh guru atau pak guru materi yang telah disampaikan, itu agar saudara bisa lebih tahu atau bisa lebih paham materi tersebut. Yang itu jawab. Tadi itu jaga kualitas. Yang berikutnya lupa materi apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur. Sering kayak gitu, sering lupa. Ya kalau masalah lupa itu saudara harus, nah, kalau pernah guru atau Pak Guru mengasih materi atau pelajaran, saudara catat materi tersebut atau tidak?
jangan pada waktu pagi saudara ingat apa materi tersebut bisa apa tapi biasanya sudah lupa. Itu saudara harus mengoreksi kenapa kok saya bisa lupa. Itu pasti ada alasannya tertentu. Dan saudara itu harus gimana saya bisa seperti tidak seperti kayak kemarin lupa, ini harus lupa dan seterusnya harus lupa. Sering lupa. Berarti kalau saya beritahu itu satu mata pelajaran itu berapa jam? 40 menit. 40 menit dalam menangkap atau memahami materi tersebut menurut saudara berarti kurang. Ya kalau kurang itu ada waktu selesai materi itu kan pasti ada menggarung waktunya. Itu saudara harus bisa menyimpulkan materi yang telah disampaikan dan saudara harus memahami lagi apa yang telah diajarkan oleh Pak Guru atau Guru untuk materi tersebut agar bisa memahami lebih maksimal dan ya kayaknya kurang paham atau karena kan saudara sudah memahami lagi setelah Pak Guru atau Guru itu pasti meninggalkan ulang. Kita jarang belajar karena bukan main atau gimana. Ada lainnya kayak soalnya rumus-rumusnya terus yang keluar itu yang kamu pelajari itu A, tapi yang keluar itu malah yang sampaikan dari ya gini, kalau saya menyimpulkan sebenarnya harus lebih memahami atau lebih membaca buku atau materi yang telah Pak Guru atau Guru menyampaikan, jangan cenderung ke perkataan mudah belum tentu nanti yang diberikan itu mudah. Soalnya pada waktu saudara itu mengerjakan suatu soal atau memahami materi itu kan tidak sepenuhnya saudara menguasai materi tersebut. Ya tapi kalau untuk soal yang susah itu saudara harus lebih maksimal lagi untuk mempelajari atau membaca materi yang telah disampaikan agar bisa menjawab soal yang diberikan. Berarti itu kesimpulannya saudara kurang bisa untuk membagi waktu. Soalnya kan pada waktu saudara tadi bilang belajar sampai tengah malam jam 12 itu kan sudah melewati karena sana sudah menggunakan jam lebih dari 45. itu kan tadi kan saudara sampai tengah malam ya sebaiknya kalau saran saya saudara harus bisa cara mengatur waktu tertentu. Sebenarnya kalau belajar itu kan bisa sore atau pagi cukup. Soalnya ya kalau itu habis maghrib juga atau bisa. Dan untuk soal belajar itu tidak perlu sampai lama berhenti, secukupnya saja dan itu maksimal. Jangan kok lama-lama tapi malah tidak masuk ke pemahaman. Baik.
materi belajar. Dan saya kita pesan dan pesan juga mengikuti kegiatan dengan kelompok ini bagaimana pesannya. Satu persatu pesan dan pesannya gimana? Perwakilan atau satu persatu? Perwakilan siapa? Ya coba Ada ujian saudara bapak sendiri teman-temannya gimana tadi pesan dan pesannya? Menjadi pengalaman pertama kali. Bapak. Ayo. Yang kedua kalau itu dua aja yang menyampaikan pesan dan pesannya. Pesan dan pesannya. Jadi saudara bisa dulu. Nanti masa nggak ada satu-satu. Ya udah sekarang ganti aja cewek gitu bapak pelan. Ayo kamu. Biasa, ini aja. Gini, kalau pada nggak mau, ibaratnya nggak ada yang mau menyampaikan pesan ke sana. Saya ingin saudara satu persatu menyampaikan pesan dari yang sendiri. Itu aja. Ya, intinya. dan bisa mempunyai pengalaman pertama
cukup.